Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ULTJ kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ULTJ ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri makanan dan minuman. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan makanan dan minumannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ULTJ. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Sabana sebesar 44,17%, Prawira Wijaya sebesar 21,4%, masyarakat sebesar 24,43%, dan treasury sebesar 10%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh ULTJ, dan memang yang cukup terkenal itu Ultramilk sama teh kotaknya ya. Dan untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung saja ke website dari ULTJ. Dan kita lihat dari segi pendapatan, untuk kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 3,3%, dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun juga mengalami kenaikan sebesar 3,3%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,4%, dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 7,3%. Dan dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,7%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 2,6%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 12,2%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini sebesar 19,05%, jadi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan secara histori pun memang dari segi Net Profit Margin ini merupakan Net Profit Margin yang paling tinggi dari 2014 sampai 2021. Untuk dari segi EPS-nya di 102 dan membuat pernya di 14,98 kali. Dan untuk dari segi per ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena dari segi kenaikan EPS, dan kedua mengalami penurunan dari segi harga. Untuk dari segi book value sekarang di 474 dan membuat PBV-nya di 3,22 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, mungkin ini merupakan PBV yang paling rendah ya teman-teman, di mana PBV tahun sebelumnya itu di 3,77. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,69 kali, jadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, dan masih di bawah 1 ya teman-teman untuk dari segi DR-nya. Untuk dari segi ROE sekarang di 21,47%, jadi juga di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA di 12,7%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1525, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1350. Jadi masih memiliki margin of safety minus 11%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesnow karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke, dan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk ULTJ masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ULTJ ini. Teman-teman, secara fundamental untuk ULTJ ini sangat sehat ya teman-teman. Jadi dari segi growth-nya, segi labanya, mencetak labanya semua bagus sekali. Tetapi sayangnya untuk dari segi valuasi menurut saya masih overvalue. Jadi saya belum masuk ke saham ULTJ ini. Tetapi kalau secara fundamentalnya saja memang sudah oke ya teman-teman, udah sangat bagus. Jadi tinggal tunggu harganya aja. Kalau misalnya harganya di bawah 1.300 ya mungkin akan menjadi sangat bagus untuk kita bisa beli ULTJ ini.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.